Bapak Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari yang ada di rumah, seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini masih dalam masa pandemi, kita akan beribadah hari Minggu yang dilaksanakan secara live streaming yang dapat diakses melalui jaringan internet di rumah masing-masing. Meskipun demikian, seluruh anggota keluarga dapat mempersiapkan diri, berpakaian yang rapi, menyediakan Alkitab, menata posisi tempat duduk, serta power bagi gadget dan kuota pulsa yang cukup untuk mengakses internet. Mohon mengikuti dengan tertib supaya saat ibadah, meskipun di rumah masing-masing, konsentrasi kita tidak teralihkan dengan keperluan-keperluan pribadi atau keluarga yang masih bisa ditunda sejenak. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah minggu saat ini disampaikan oleh Pendeta Luther Zwingli Raprap. Kita bersaat teduh. Marilah dengan penuh keyakinan dan syukur kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Firman yang membimbing kita dalam ibadah ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Kami bersyukur memiliki Allah Bapa yang mengasihi kami, sehingga di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta,
kami mengalami anugerah yang luar biasa untuk duduk bersama anggota keluarga kami. Semenjak pandemi COVID-19 melanda seluruh negara di dunia, kami mengakui telah kehilangan suasana kebersamaan dalam ibadah persekutuan di gereja dan berbagai aktivitas kegiatan di gereja. Akan tetapi, terkungkung bersama anggota keluarga lainnya, kami belajar untuk hidup seperti Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Ketika keluarga Nuh menghayati kebersamaan dalam bahtera dengan bekerja sama, saling menopang dan saling memelihara dan merawat, telah menjadi kesaksian bahwa ketika keluarga Nuh tanpa bersungut-sungut mengerjakan aktivitas bersama keluarga di dalam bahtera, kami melihat kehadiran Allah yang mengatasi gelombang air bah yang bergelora di luar bahtera. Ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar di masa pandemi COVID-19 kami berinteraksi dalam keluarga, bersemangatkan kehendak Tuhan. Salah satunya sadar pentingnya menaati protokol kesehatan. Kami yakin ketika kami saling mengasihi dan merawat dalam keluarga, meneladani narasi keluarga Nuh, Allah pun akan melindungi keluarga kami, serta mengatasi dengan menyurutkan gelombang penyebaran wabah COVID-19 hingga tuntas. Oleh sebab itu, kiranya teladan Yesus Kristus memampukan kami untuk menata kehidupan rohani, mengendalikan emosi, dan menggunakan intelektual agar kami semakin bijak dan penuh hikmat seturut kehendak Tuhan yang menyelamatkan. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab, dengan bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Pengetahuan, pengalaman, dan talenta yang Engkau berikan bagi hamba-Mu, urapilah, agar semuanya boleh hamba-Mu pakai untuk mengajarkan pengajaran firman-Mu kepada umat-Mu yang beribadah dan yang mendengarkannya
dari rumah masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, adik-adik, cucu-cucu yang beribadah di rumah masing-masing. Pembacaan kita tadi dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 menceritakan tentang keadaan jemaat perdana di Yerusalem. Jemaat perdana artinya jemaat yang pertama-tama sekali terbentuk di Yerusalem. Dan dalam bacaan kita tadi dikisahkan salah satu bagian dari kondisi keadaan jemaat perdana itu. Dari bacaan kita tadi ada 4 hal yang saya mau angkat untuk menggambarkan keadaan dan keberadaan jemaat perdana di Yerusalem waktu itu. Yang pertama dikatakan bahwa mereka berkumpul di Bait Allah di Serambi Salomo. Serambi Salomo adalah salah satu dari 2 serambi yang mengelilingi Bait Allah. Semacam teras keliling di pinggir kelilingi Bait Allah. Dan mereka berkumpul di situ. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus berkumpul di situ pada tiap hari. Jadi keadaan kondisi jemaat yang perdana itu adalah bahwa mereka selalu berkumpul. Mereka selalu berkumpul di tempat Bait Allah itu. Itu situasi pertama. Situasi yang kedua ialah bahwa persekutuan mereka itu begitu erat. Ya. Mereka tidak hanya berkumpul sebagai orang yang berkumpul tanpa bersekutu satu dengan yang lain. Tapi persekutuan mereka begitu erat. Sehingga kelihatan bagi orang lain. Mereka berkumpul di serambi, bukan di ruangan tertutup. Jadi orang melihat mereka. Itu berarti bahwa keberadaan jemaat perdana itu adalah keberadaan yang kelihatan, bukan keberadaan yang tertutup. Keberadaan yang kelihatan. Kondisi ketiga adalah bahwa orang lain lihat mereka takut bergabung. Karena apa? Karena mereka berkumpul di situ, ada orang-orang lain juga yang ada di situ. Tapi orang-orang lain itu takut datang untuk bergabung. Tapi dikatakan, tapi mereka dihormati. Yang dimaksud dengan takut bergabung adalah bahwa karena mereka yang tidak percaya itu tidak berani untuk bergabung dengan mereka yang percaya. Tapi mereka yang tidak percaya itu melihat mereka dengan kagum dan dengan hormat. Itu kondisi ketiga. Dan kondisi keempat adalah banyak sekali rasul-rasul melakukan mujizat. Terutama mujizat penyembuhan. Sampai begitu banyak orang datang baik di Yerusalem maupun di sekitar kampung-kampung sekitar Yerusalem. Bahkan sampai orang-orang dibaringkan di jalan dengan harapan agar begitu Petrus lewat, bayangannya saja kena orang yang sakit itu, orang sakit itu sembuh. Itulah gambaran 4 kondisi khusus dari jemaat perdana itu. Dan itulah yang hendak kita renungkan pada saat ini. Dari 4 kondisi itu saya mau mengaplikasikannya pada kondisi gereja-gereja kita sekarang ini, khususnya gereja kita ini. Dari 4 hal itu saya gabungkan menjadi 3. Yang pertama, bahwa jemaat perdana itu punya persekutuan yang erat. Rajin beribadah. Mereka tekun untuk beribadah, tekun untuk berjumpa, berkumpul. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah apakah kita sekarang ini sebagai gereja yang bukan perdana lagi, kita sudah gereja yang beredar sampai ke abad yang ke-21 ini. Apakah kita tetap punya kerinduan untuk berkumpul? Sebelum pandemi saja saya rasa kerinduan kita untuk berkumpul tidak selalu menggebu-gebu jemaat perdana itu. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini,
Kita tidak mungkin berkumpul seperti jemaat perdana itu berkumpul. Tapi kita bisa berkumpul secara virtual. Kita bisa berkumpul secara virtual. Dengan teknologi yang ada, kita bisa berkumpul. Walaupun kita dari rumah masing-masing, tapi kita semua bisa berkumpul di satu layar HP atau satu layar TV. Bisa kelihatan kita semua di situ. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah apakah kita tetap punya kerinduan yang menggebu-gebu untuk berkumpul, untuk berhimpun, beribadah. Kalaupun karena pandemi ini kita tidak bisa berhimpun secara fisik, tapi kerinduan untuk saling tatap muka, walaupun secara virtual, harus tetap menggebu-gebu dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, kita tidak hanya sekedar berkumpul, tapi kehadiran kita itu harus kelihatan kepada orang lain. Gereja-gereja kita sekarang hanya beribadah dalam ruangan tertutup yang tidak kelihatan kepada orang luar. Pada zaman sekarang begitu. Tapi jemaat perdana tidak. Mereka berkumpul dan perkumpulan mereka itu kelihatan kepada orang lain. Nah, memang kondisi sudah berubah. Mau tidak mau kita berhimpun, berkumpul dalam ruangan tertutup. Tapi maksud saya adalah apakah kehadiran kita adalah menjadi kehadiran yang kelihatan kepada orang lain. Bahwa orang lain lihat kita, oh orang Kristen. Itu orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu yang kita sebut menjadi kehadiran kita itu merupakan kesaksian kepada orang lain. Dan kondisi yang ketiga adalah apa yang gereja waktu itu lakukan. Mereka melakukan mujizat penyembuhan. Ujung tombak pelayanan jemaat perdana adalah mujizat penyembuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada banyak gereja yang sekarang ini juga menjadikan mujizat penyembuhan sebagai ujung tombak pelayanan mereka. Gereja-gereja yang terutama menekankan pada mujizat penyembuhan, bikin KKR supaya orang datang dan yang sakit disembuhkan. Itu tidak salah. Tapi gereja-gereja lain, gereja-gereja kita terutama, tidak lagi seperti itu. Bahkan sebenarnya dalam perjanjian baru, mujizat-mujizat penyembuhan itu hanya nampak di awal. Di awal pertumbuhan gereja. Memang kondisinya adalah karena jemaat perdana sedang bertumbuh, maka dengan kuasa mujizatlah dia membuat gereja itu bertumbuh dan jumlah orang makin hari makin bertambah. Tapi kondisi kita sekarang berbeda. Mujizat bukan satu-satunya. Yang dipahami sebagai ujung tombak pelayanan bukanlah mujizatnya sendiri. Tapi yang dipahami sebagai ujung tombak pelayanan adalah upaya untuk membuat orang yang sakit menjadi sehat. Upaya untuk membuat orang miskin menjadi berkecukupan. Upaya untuk membuat orang yang bermasalah menjadi sejahtera dan seterusnya. Itu yang disebut diakonia. Jadi sebenarnya jemaat perdana itu sudah mencitrakan dan mencerminkan 3 pilar panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan gereja kita merumuskan pelayanan itu sebagai pelkes, pelayanan dan kesaksian. Meringankan penderitaan orang lain. Mujizat bukan berarti bahwa kita tidak percaya mujizat. Kita percaya mujizat. Mujizat masih ada, betul. Tapi mujizat itu hak Tuhan. Tuhanlah yang menentukan dia mau bikin mujizat atau tidak. Tapi tugas kita adalah berupaya untuk melakukan pelayanan dan kesaksian sedemikian rupa
Sehingga keadaan orang-orang menjadi lebih baik. Dan itu berarti apa? Membebaskan orang dari kondisi-kondisi yang buruk. Tapi kalau dikatakan kita baca dengan baik-baik, itu bukan rasul-rasul yang melakukan mujizat itu. Bukan, menurut Alkitab, Tuhanlah yang melakukan mujizat itu melalui para rasul. Oleh karena itu, yang penting sekarang adalah bahwa ujung tombak pelayanan gereja adalah diakonia, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial untuk menolong, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Dalam salah satu kebaktian yang dipimpin oleh seorang pendeta dari dosen STT HKBP di Pematang Siantar, dia bilang begini, sebelum pandemi, maka ukuran sebuah gereja yang hebat dirumuskannya dengan 3 huruf A, B, C. Dalam bahasa Inggris, A, B, C. A, attendance, jumlah kehadiran, jumlah yang hadir. B, building, bangunan. C, cash, keuangan. Sebuah gereja hebat kalau jumlah yang hadir banyak. Sebuah gereja hebat kalau bangunannya megah. Sebuah gereja hebat kalau keuangannya kuat. Pandemi ini menghancurkan A, B, C itu. Jumlah kehadiran 0. Bangunan jadi terbengkalai. Semegah apapun bangunan Anda kosong. Dan bahkan keuangan gereja juga goncang. Oleh karena itu dalam kondisi seperti sekarang, ujung tombak pelayanan gereja apa? Bukan lagi attendance. Bukan lagi building. Bukan lagi jumlah uang yang besar. Cash. Tapi pelayanan dan kesaksiannya. Perbuatannya. Untuk menolong orang. Membebaskan orang. Dari kesulitan hidup. Itu yang disebut diakonia. D. Oleh karena itu, menurut dosen itu, kalau dulu gereja yang hebat itu adalah A, B, C, maka sekarang gereja yang hebat adalah gereja yang D. Yang diakonianya hebat. Yang diakonianya intensif. Diakonianya produktif. Untuk menolong bukan hanya anggota gerejanya sendiri, tapi bahkan menolong orang lain. Di dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Itulah yang disebut memerdekakan orang dari hidup yang susah menjadi hidup yang lebih baik. Nah, SBU kita memberi judul kepada bacaan kita untuk khotbah hari ini adalah kemerdekaan adalah anugerah Allah. Mungkin mau dikaitkan dengan kemerdekaan karena ini bulan Agustus. Tapi pemahaman saya atas teks ini hendak mengatakan bahwa kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan dari berbagai kondisi buruk yang membuat orang tidak hidup sejahtera. Dan sekali lagi, kalaupun gereja berusaha untuk melakukannya, untuk menolong orang-orang yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, untuk mengupaya menolong orang yang kondisinya tidak baik menjadi lebih baik, itu adalah Allah sendiri. Allah melakukannya melalui gereja. Kalau bidang pelkes kita melakukannya, itu juga bukan mereka yang melakukannya, tapi Allah yang melakukannya. Itulah sebabnya temanya berkata kemerdekaan adalah anugerah Allah. Jadi saya tidak mau mengaitkannya dengan berdasarkan bacaan ini, saya tidak mau mengaitkannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun cenderung ke situ. Tapi pemahaman saya atas teks ini hendak mengatakan
sesuai dengan bacaan kita tadi, bahwa ujung tombak pelayanan kita adalah memerdekakan orang dari kondisi-kondisi yang buruk, terutama kondisi yang buruk akibat pandemi ini. Sudah tentu gereja kita dan semua gereja juga terkena dampak dari pandemi ini. Tapi tetap kita percaya bahwa Allah memakai kita untuk menyatakan anugerahnya bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang terpapar COVID, bagi orang-orang yang terkena PHK, bagi orang-orang yang bahkan kehilangan pekerjaan. Apa yang kita perbuat? Ujung tombak gereja perdana, seperti yang saya jelaskan tadi, kelihatannya adalah mujizat penyembuhan. Kalau pemahaman gereja kita, ujung tombaknya tetap sama, tapi bukan tekanan pada mujizatnya, tapi tujuan dari mujizat itu yaitu membebaskan orang dari keadaan yang sulit, keadaan yang buruk. Dan itu yang kita harus lakukan sekarang ini. Karena saudara-saudara, marilah seburuk apapun situasi pandemi ini, marilah kita tetap berupaya untuk melakukan segala tindakan-tindakan untuk menolong orang yang berkekurangan, orang-orang yang berkesulitan, orang-orang yang berkesusahan. Tidak perlu pakai mujizat. Kalaupun ada mujizat, itu urusan Tuhan. Dan karena itu, kita diingatkan bahwa pelayanan kita, persekutuan kita, kesaksian kita bermuara ujung tombaknya pada diakonia. Kalau memakai istilah pendeta dari dosen STT HKBP kemarin, E-nya oke, B-nya oke, C-nya oke, tapi ujung-ujungnya adalah D-nya, diakonianya. Karena itu saudara, marilah dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tetap dipakai Tuhan untuk tanda petik memerdekakan orang-orang yang mengalami belenggu kesulitan hidup. Mereka dibelenggu oleh berbagai kondisi yang buruk. Kita terpanggil untuk memerdekakan mereka dari belenggu-belenggu itu. Dan sebenarnya yang memerdekakan mereka adalah Tuhan sendiri. Tuhan mau memakai kita sebagai alat di dalam tangannya untuk itu. Karena itu sekali lagi saudara, marilah kita tetap ingat bahwa jiwa, semangat jemaat perdana itu harus tetap ada pada kita, jemaat di abad 21 ini. Tetap rindu untuk bersekutu, tetap kesaksian kita harus terpancar keluar, dilihat oleh orang lain, bahkan dihormati orang lain sehingga jumlah kita bertambah. Tetapi ujung-ujungnya adalah karya pelayanan diakonia kita kepada orang-orang lain. Amin.
Marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang Setiamu di sepanjang
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami yang Engkau pelihara sampai hari ini. Kami bersyukur untuk seluruh pengalaman hidup kami sepanjang pekan yang berlalu. Suka duka kami yang silih berganti kami alami, kami boleh lewati dengan selamat. Dan biarlah pengalaman-pengalaman kami di pekan yang lampau itu akan menjadikan kami orang-orang yang lebih setia, lebih taat akan Tuhan, lebih bertumbuh dalam iman kami, dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami bergereja di GPIB Jemaat Marturia ini. Maka kami berdoa untuk para pelayan dalam gereja kami ini. Kami berdoa untuk pendeta kami, untuk ketua majelis jemaat kami. Tuhan memberkatinya bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk PHM kami. Tuhan memberkati mereka dengan keluarga. Demikian juga semua majelis, semua pengurus-pengurus Pelkat. Tuhan berkati. Dan biarlah berikan kepada semua hamba-hambamu yang terpanggil untuk melayani di gereja kami ini komitmen untuk melaksanakan tugas panggilan mereka dengan tekun, setia, rajin, dan bertanggung jawab. Kami berdoa juga untuk warga jemaat kami. Tuhan, Engkau tiliklah setiap warga jemaat kami, apapun kondisi mereka sekarang. Tuhan, tolonglah kiranya mereka. Kami pertama-tama bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya kehidupan mereka di tahun yang kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kehidupan mereka di tahun mendatang membuat mereka lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih bertumbuh dalam iman mereka. Kami bersyukur atas berkat ulang tahun yang Tuhan karuniakan bagi saudara Ananta Singarimbun, bagi Ibu Agustin Awebra, bagi Ibu Irma Dwi Indrayanti, bagi saudara Juven Matahel Bual, bagi Bapak Simon Matahel Mual, bagi saudara Alberto Nanlohi, dan bagi Bapak Sukiman. Tuhan, tolonglah kiranya mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yulia Hutagalung. Kami berdoa untuk Ibu Suripati. Kami berdoa untuk Diaken Christian Yakobs. Kami berdoa untuk Ibu Saptarini Lukito. Kami berdoa untuk saudara Pierre Keping. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Rolowang. Kami berdoa untuk Ibu Tombeng. Kami berdoa untuk Bapak Yosua Barus. Kami berdoa untuk saudara Brasil Kartika. Kami berdoa untuk Ibu Mari Luhu Lima. Tuhan, Engkau datang, lawat mereka, rawat mereka dengan kuasa dan kasih-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sedang terpapar COVID-19, yang isolasi baik di rumah maupun di tempat lain. Kami berdoa untuk Diaken Sheni Pandi, untuk Bapak Yosef Pandi, untuk saudara Daniel Pandi, untuk Bapak Sukiman, dan untuk Bapak WHJ Paciasina. Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka dalam proses isolasi mereka, dan pada waktunya mereka boleh terbebas dari COVID-19 ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Tuhan, tiliklah setiap keluarga, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau tolong kiranya mereka, dampingi mereka dalam suka dan duka mereka. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Maya Hitipeu,
untuk keluarga saudara Stephen William, untuk keluarga Bapak Parsaoran Silayan, untuk keluarga Bapak Repri Nadeak, untuk keluarga Bapak Lukito Nur Cahyo, untuk keluarga Ibu Rukmini Sirait, untuk keluarga Diaken Tommy Awewra, untuk keluarga Diaken Prianta Situngkir, untuk keluarga saudara Dedi Situngkir, dan untuk keluarga Ibu Rita Sirait. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka, Engkau kiranya datang mendampingi mereka dan menolong mereka dalam segala hal yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk program-program Pelkat kami dan pelaksanaan anggarannya. Tuhan memberkati supaya pekerjaan mereka, program-program ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, agar pemerintah dan bangsa kami ini boleh melakukan tugas pemerintahan dengan benar, dengan komitmen yang tinggi untuk memimpin bangsa ini sedemikian rupa agar bangsa ini tetap eksis, dipenuhi dengan damai sejahtera. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami untuk menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan agar pemerintah kami dapat melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi dampak dari wabah ini, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, bahkan dampak politik dan dampak sosial. Tuhan tolong agar pemerintah kami dapat menanganinya dengan baik. Bahaya radikalisme, terorisme, dan intoleransi juga kami doakan agar pemerintah kami mampu menanganinya dengan bijaksana agar bangsa kami tetap solid dan tetap hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB yang mengkoordinasi seluruh pelayanan di seluruh gereja-gereja di GPIB ini Tuhan. Berikanlah kepada Majelis Sinode kami hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan agar supaya semua kegiatan mereka dapat berdampak bagi peningkatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GPIB. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pekan mendatang ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menyertai kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Tuhan rencanakan bagi kami, biarlah kami dengan rendah hati siap menerimanya dan menjalaninya dalam keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa-doa permohonan dan syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 43 sampai 44 yang menyatakan,
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah tanda syukur dan sukacita kami atas pemeliharaan-Mu bagi persekutuan kami, bagi keluarga kami, dan bagi diri kami masing-masing. Berkatilah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan yang bertanggung jawab memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 101. Kita akan mengucapkannya 2 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Zwingli Rapap yang telah melayani ibadah Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. 1. Diberitahukan kepada jemaat doa subuh atau Sabtu 5.30 diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB, dan doa bersama setiap hari Kamis Minggu keempat pukul 20.00 WIB melalui Zoom. Dimohon kehadiran jemaat. 2. Diberitahukan kepada jemaat akan diadakan serah terima anak layan Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna pada hari Minggu 15 Agustus 2021 dalam bentuk video yang akan ditayangkan dalam ibadah Minggu. 3. Akan diadakan ibadah bersama kakak-kakak layan Pelkat Pelayanan Anak dan Pelkat Persekutuan Teruna pada hari Minggu
22 Agustus 2021 melalui media aplikasi Zoom. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Senin 2 Agustus, Saudara Ananta R. Singarimbun, Sektor 1. Selasa 3 Agustus, Ibu Agustin Awelra, Sektor 2. Kamis 5 Agustus, Ibu Irma Dwi Indrayanti, Sektor 1. Saudara Jupen M. Metahelumual, Sektor 3. Jumat 6 Agustus, Bapak Simon A. Metahelumual, Sektor 3. Saudara Alberto M.S. Nanlohi, Sektor 4. Sabtu 7 Agustus, Adik Gerard A.P. Pasaribu, Sektor 1. Minggu 8 Agustus, Bapak Sukiman, Sektor 3. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat dibaca dalam buku warta jemaat. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat, kita telah menerima berkat firman Tuhan yang menuntun dan menyelamatkan kita hingga hidup dalam kemerdekaan kekal. Karena itu pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dalam syukur dan sukacita. Maka silakan berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Keesan 751 bait 1 dan 2. Nama Yesus termulia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Tuhan akan memelihara nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.